Kebun baru. Malam harinya, Dimas sudah siuman dari pingsannya. Dia tidak mengingat apapun sama sekali tentang kejadian siang tadi. Aku dan ibu tidak berniat untuk menanyakan apapun kepadanya. Aku menyuruhnya untuk tidur lagi saja, agar tubuhnya lebih fresh esok hari. Sedangkan ayah dan mama tidur di dalam kamar, kami berempat merapikan barang-barang kami karena kejadian siang tadi mungkin besok kami baru beres-beres. Setelah rasaku Dimas sudah cukup terlelap dalam tidurnya, aku juga memutuskan untuk tidur di sebelahnya. Sampai pagi tiba. Sama seperti pagi sebelumnya, banyak terdengar suara burung bersaut-sautan dan udara dingin yang begitu menusuk tulang. Kulihat ibu sudah sibuk dengan aktivitasnya di dapur. Kulihat layar ponsel baru menunjukkan pukul 8.20. Aku bergegas untuk ke kamar mandi, ingin mencuci muka. Setelah selesai, aku langsung menghampiri mamaku. "Ayah sama Dimas kemana, Mak?" tanyaku pada mama yang tidak melihat mereka dari pagi. "Mereka jalan-jalan pagi sambil melihat suasana desa ini, Bang," jawab mamaku sambil meletakkan nasi goreng sarapan kami di meja makan. "Kok gak bangunin abang mereka, Mak?" jawab dengan kesal. "Udah dibangunin abang tadi, cuma gak mau bangun. Ya udah ditinggal orang itulah," jawab mamaku lagi. Tidak lama suara motor mereka terdengar sudah ada di halaman depan. Aku hanya melirik ke arah mereka lalu melanjutkan sarapanku. Setelah kami selesai sarapan, kami pun melanjutkan aktivitas beres-beres dan mulai menata perabot. Sungguh melelahkan pekerjaan ini, tapi kami harus cepat selesaikan. Karena siang ini rencananya ayah sama Pak Irawan mau ke kantor notaris untuk mengurus surat menyurat tanah ini. Tepat tengah hari, akhirnya pekerjaan kami selesai. Ibu langsung menyiapkan makan siang kami. Tidak berselang lama, Pak Irawan juga telah sampai di rumah. "Assalamualaikum." Salam Pak Irawan kepada kami. "Waalaikumsalam," jawab kami serentak. "Sini Pak, masuk. Kebetulan sekali kita mau makan siang. Sini makan bareng," pinta ayahku kepada Pak Irawan. "Gak usah Pak Arman. Saya sudah makan tadi sebelum kesini," tolaknya halus. "Oh ya sudah, kalau begitu saya makan dulu ya Pak," jelas ayahku. "Ma, tolong buatkan kopi ya untuk Pak Irawan," pinta ayahku. Mama pun langsung membuatkan kopi untuk tamunya tersebut. Memang mama belum sempat makan, jadi ayah menyuruh mama untuk membuat kopi untuk tamunya terlebih dahulu. "Ini Pak kopinya, diminum dulu," kata mama sambil menyerahkan kopi pada Pak Irawan. "Nggih Bu, matur nuwun," kata Pak Irawan dengan logat Jawanya. Setelah selesai kami makan siang bersama, ayah dan Pak Irawan langsung bergegas menuju kantor notaris yang ada di kota. Jarak dari desaku ke kota, kata ayah sekitar 2 jam. Jadi mereka agak terburu-buru agar tidak kemalaman sampai di rumah. Aku penasaran dengan lingkungan sekitar tempat tinggalku yang baru. Karena aku baru pertama kali tiba di sini, aku belum berkeliling. "Dim, temani abang keliling yuk," ajak aku pada Dimas. "Ayo bang," jawab Dimas semangat. "Mak, kami pergi dulu ya, mau lihat-lihat kondisi desa ini. Izin kami pada mama." "Ya, jangan jauh-jauh," kata mama memberikan kami izin. Aku dan Dimas pun langsung keluar rumah. Ada pohon besar di kanan dan kiri rumah, dan di belakang rumah. Ada pohon kueni yang berbuah lebat cukup besar. Saking besarnya mungkin 6 orang dewasa baru bisa memeluk batang pohon tersebut. Ranting dan cabangnya sampai merambat di atas dapur kami. "Dim, itu pohon kue ini buahnya lebat juga. Kita lempar yuk," ajakku pada Dimas. "Nggak bang, takut," tolak Dimas. "Ah, lemah kau, katanya keturunan Batak. Masa melempar kue ini aja nggak berani?" Aku langsung mengambil ranting pohon yang cukup besar dan melemparkannya. Terlihat beberapa buah kue ini tersebut jatuh ke tanah. "Dim, cepat ambil plastik yang di dalam rumah," pintaku pada Dimas. Dimas langsung bergegas setelah aku suruh. Dan aku pun mengutipi beberapa buah kue ini yang jatuh. Sebagian aku taruh di kantong celana kargoku. Gedebuk. Terdengar suara seperti buah jatuh. Aku pikir itu buah kue ini yang terlalu matang, jadi jatuh karena ketiup angin. Setelah aku menoleh ke belakang, aku langsung terjingkat karena kaget apa yang aku lihat bukanlah buah,
melainkan kepala manusia yang masih berlumuran darah. "Ah, setan!" teriakku yang langsung berlari ke arah depan. Sampai di depan teras, aku bertemu dengan Dimas. Dia sedang asik duduk di depan bambu teras rumah. "Loh, mana plastiknya, Jim?" tanyaku pada Dimas. "Itu?" Dia menunjukkan dengan dagunya ke arah samping. "Abang kenapa ngos-ngosan? Habis ngeliat setan ya?" tanya dia lagi sambil tertawa. "Enggak, itu tadi ada musang buat kaget," balasku ngeles dengan napas yang masih tersengah-sengah. "Heleh," katanya berani. "Keturunan Batak, masa ngelihat kepala gitu aja udah lari?" "Hahaha," katanya sambil tertawa. Aku terdiam bingung. "Dimas kok bisa tahu?" "Alah, so tahu kau," kataku yang gak mau terlihat ketakutan di depan adikku. "Sial tuh setan, siang-siang gini udah nongol aja." Untung aku bawa beberapa kue ini di kantong celanaku, jadi aku bisa makan, gumamku dalam hati. "Bang, bagi dong kue ininya," pinta Dimas sedikit memelas padaku. "Mau? Ambil sendiri tuh di belakang, ada banyak," jawabku sambil meninggalkan Dimas masuk ke dalam. Buah kue ini sungguh manis. Kenapa nggak ada yang panen ya? Apa jangan-jangan karena ada setannya? Ucapku sambil memakan buah yang kudapat dari belakang tadi. Kejadian tadi tidak aku bahas dengan ibuku. Takut nanti membuat beliau tidak nyaman saat di rumah. Jadi aku pendam sendiri saja. Aku dan Mama duduk di teras rumah sore hari, sedangkan Dimas dia memilih untuk menonton TV di dalam. Tidak lama terlihat ayah sudah pulang dari urusannya. Ayah terlihat sendirian, tidak bersama Pak Irawan. Setelah memarkirkan motor, ayah pun masuk ke dalam sambil membawa surat-surat yang langsung diserahkan ke Mama. Kami pun berkumpul di ruang TV setelah ayah pulang. "Bang, besok sama Ade bantuin ayah dulu di kebun ya," pinta ayah. "Iya ya. Untuk daftar sekolahnya abang sama Ade minggu depan ya," kata Mama yang baru keluar dari kamar. "Iya Mak," jawab Dimas. "Tapi besok kita ke bengkel yang ada di ujung jalan sana dulu bang, buat ganti ban sepeda motor kita," samu ayah. "Lah kenapa emang ya? Ban motor kita kan masih bagus." "Di sini jalannya ekstrim bang. Kemarin aja motor ayah sampai nggak bisa jalan," jelas ayah. "Oh, emang mau diganti ban apa ya?" "Diganti ban trail, kayak punya orang-orang sini." "Oke ya," jawabku semangat. Setelah itu kami mandi bersih-bersih karena ayah mengajak kami untuk sholat maghrib berjamaah di ruang tengah. Setelah selesai sholat maghrib, kami pun semua duduk di depan teras. Terlihat desa ini sangat tenang, tidak ada suara kebisingan dari manusia. Hanya binatang malam yang mengeluarkan suara bisingnya. "Rumah depan itu kosong ya?" tanya mamaku pada ayah. "Orangnya lagi keluar kota sekeluarga," kata Pak Irawan, Mak, jawab ayahku. "Oh, kirain rumah kosong itu ya." "Ya nggak mungkin lah, wong rumahnya bersih gitu kok," jawab ayah lagi memberi penjelasan. Tidak banyak yang bisa kami lakukan di sini saat malam hari. Jadi setelah sholat isya, kami pun memutuskan untuk langsung tidur. Karena udara yang sudah semakin dingin, aku dan Dimas tidak satu kamar lagi, karena di rumah ini punya 3 kamar. Jadi kami menempati kamar masing-masing. Kamarnya berjejer 3, aku menempati kamar paling depan di dekat jendela, yang langsung menghadap keluar. Sedangkan Dimas di kamar tengah dan ayah sama mama di kamar belakang, dekat ruang TV. Saat aku ingin memejamkan mata, terdengar suara ketokan di jendelaku. Duk, duk, duk. Terdengar suara pukulan di jendela. Aku terdiam sejenak sambil memastikan kalau aku sedang tidak salah dengar. Duk, duk, duk. Terdengar lagi suara yang sama. Aku memberanikan diri untuk mengintip apa yang terjadi di luar. Dan sangat terkejutnya aku ketika melihat yang ada di depan kamar jendelaku adalah pocong dengan warna hitam legam. Dia sedang memukul jendela kamarku dengan kepalanya. Aku langsung mundur perlahan dan begitu sampai di tempat tidur, aku langsung menutupi seluruh tubuh dengan selimut. Berharap pocong itu hanya melakukan aktivitasnya di luar rumah. Aku membaca doa sebisaku dan berharap ketakutan ini cepat selesai. Lama tidak terdengar suara apapun dari luar, aku akhirnya bisa tertidur dengan nyenyak. Keesokan paginya saat selesai sarapan, aku dan Dimas langsung pergi ke bengkel yang dibilang ayah untuk mengganti ban motor kami. Aku tidak berniat untuk menceritakan kejadian kemarin malam pada siapapun.
karena aku takut mereka jadi tak betah tinggal di rumah baru ini. Setelah urusan dari bengkel selesai, kami langsung pulang. Kulihat ayah dan mama sudah siap mau berangkat ke kebun. Di teras juga terlihat 2 orang bapak-bapak, mungkin warga sekitar yang ayah mintai tolong untuk memotong pohon-pohon besar di kebun. Kami bergegas berangkat ke kebun belakang. Jarak antara rumah dengan kebun kurang lebih 1 jam perjalanan. Saat kami pertama kali sampai di kebun, yang terlihat rumput liar dan tanaman pohon-pohon liar. Mungkin karena tanah di sini cukup subur, jadi ilalangnya begitu tinggi. Kami langsung memulai membersihkan area pinggiran terlebih dahulu. Rong, rong, suara raungan gergaji mesin dari bapak-bapak tadi mulai terdengar memotong pohon-pohon yang ada di sana. Bang, Dek, ayo ikut ayah. Kita keliling lihat batas kebun ini, ajak ayah pada kami. Oke ya. Kami pun melihat ayah berkeliling. Di sebelah kebun yang kami bersihkan ini ada pohon karet, yang ternyata itu juga tanah yang baru dibeli ayah. Ukurannya cukup luas dengan kebun karet. Di tengahnya terdapat gubuk yang cukup besar. Mungkin itu terlihat tidak seperti gubuk bagiku, karena terlihat seperti rumah panggung, hanya saja dindingnya yang sudah tertutup penuh. Setelah selesai melihat tapak batas kebun ini, kami memutuskan untuk kembali menuju tempat mama dan 2 bapak-bapak tadi. Geruduk, 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 suara beberapa orang lari ke arah kami. Ada apa, Pak? Tanya ayah. Yang melihat mereka berlari ke arah kami, ada juga mama yang ikut berlari bersama mereka. Itu ada ular, Pak, jawab salah satu dari mereka terbata-bata. Ular? Di mana? Tanya ayah. Di sana ya, di tengah semak tinggi, jawab mama dengan napas tersengal-sengal. Sebaiknya siang ini kita akhiri saja dulu, ayo pulang, pinta mama. Saat aku masih melihat ke arah mama, tanpa sengaja aku melihat ada pergerakan aneh dari belakang mama. Tepat di semak yang ditunjuk mereka tadi. Ayo lari, Mak, ayo ya, teriakku. Kulihat dari jauh ular tersebut meliuk-liuk ke arah kami. Ular yang sama persis kulihat di dapur waktu itu. Karena ukuran dan warna yang aneh, dapat kupastikan itu ular yang kemarin. Cepat, Pak, cepat. Ayo kita lari, kata orang suruhan ayah tadi sambil berlari meninggalkan kami. Siang itu kami semua berlari ke arah motor yang terparkir di tapal batas kebun kami. Kekecewaan harus kami telan saat itu belum kerja sampai sore, tapi terpaksa harus pulang. Itu semua demi keselamatan kami. Ayo Pak, cepat Pak, teriak mamaku sambil mulai panik memegangi motor ayah. Kami memacu motor dengan cepat. 3 motor ini saling adu balap di jalan yang licin. Sudah seperti balap trail saja. Sepanjang perjalanan kami semua hanya diam, teriakan suara motor kami saja yang saling bersahut-sahutan. Aku dan Dimas melihat ketakutan di wajah 2 orang suruhan ayah. Sampai akhirnya kami juga ikut takut karena melihat ekspresi mereka. Sesampainya di rumah kami langsung terduduk di teras dengan baju yang kotor dan masih dengan ketakutan. Kalau gitu kami langsung pulang aja ya Pak Arman, pinta orang suruhan bapak. Oh iya Pak, terima kasih ya Pak, maaf soal kejadian tadi. Ayah pun meminta maaf kepada mereka karena merasa tidak enak. Gak apa-apa Pak, namanya juga semak. Udah lama gak diurus, ya pasti ada ularnya, jawab mereka. Besok pagi kami kemari lagi Pak Arman, nanti kami bawakan 6 orang lagi untuk bantu biar cepat selesai. Oh iya terima kasih Pak, jawab ayah. Setelah itu mereka pun pergi. Tadi ularnya besar sekali loh ya, kata mama sambil mengingat-ingat kejadian tadi. Sebesar apa sih Mak? Kok takutnya sampai begitu? Kok gak seperti biasanya Mak? Tanya ayah yang tidak tahu. Pokoknya besar ya, tidak umum. Belum pernah juga mama ngeliat ular sebesar itu, jawab mama dengan menghela napas. Itu ular yang waktu itu ada di dapur, Mak, jelasku memberitahukan kepada mereka. Dimas langsung terkejut mendengar ucapanku, karena Dimas waktu di kebun tadi memang tidak melihat ular tersebut. Hah, yang bener Bang? Jawabnya kaget. Iya kataku, aku memang sangat ingat bentuk dari ular tersebut, karena memiliki ukuran yang cukup besar dengan warna kulit batik kecoklatan, berkepala hitam dan memiliki kuping seperti kelelawar. Sudah, tenang dulu, kita juga sudah sampai di rumah, kata ayah menenangkan kami.
Ular itu kayak mau makan mama sama abang-abang tadi waktu memotong di tengah semak itu, Pak, kata mama. Sudah, sekarang kita masuk saja dulu yuk, ajak ayah kepada kami. Hari itu kami akhiri di rumah saja, karena melihat mama dan Dimas masih syok dengan kejadian tadi. Pagi harinya mama sama ayah sudah bersiap ingin pergi kembali ke kebun. Seperti tidak ada kejadian apapun, mereka terlihat dengan santainya. Loh, mau ke kebun lagi ya, Mak? Tanyaku pada mereka. Iyalah bang, itu di depan sudah ramai warga yang mau membantu kita, jawab ayah. Abang kalau takut di rumah aja ya sama Dimas, kata mama. Abang takut? Oh enggak mak, biar aja Dimas sendiri di rumah. Kalau dia takut, abang mau ikut, pintaku pada mama. Jujur aku sebenarnya masih takut. Apalagi aku pernah melihat dengan jelas ular tersebut. Tapi aku gak suka kalau dibilang penakut. Dimas yang baru keluar dari kamar mendengar aku yang mau ikut. Dan dia yang akan aku tinggal langsung berteriak. Ada juga ikut, tunggu cuci muka sebentar, teriaknya. Sesampainya di kebun, kami mulai membersihkan area sekitar. Terlihat 5 orang bapak-bapak berjalan menuju tempat ular kemarin berada. Mereka langsung membersihkan area tersebut dan membakar ilalang-ilalang juga ranting-ranting di tempat itu. Karena di sini sudah ramai, aku mengajak Dimas untuk pergi memancing saja. Di belakang kebun ini ada sungai yang tidak terlalu besar, dengan air yang masih sangat jernih. Dim, mau ikut abang mancing gak? Di belakang ada sungai, tanyaku pada Dimas. Emang abang bawa pancingan? Tanya Dimas lagi. Ya bawalah, mau ikut gak? Ya udah ayo, jawab Dimas setuju. Ma, abang sama Dimas pergi mancing di sungai belakang ya. Izinku sama mama. Iya, jangan jauh-jauh, jagain adiknya, jawab mama memberi kami izin. Aku dan Dimas langsung menuju sungai belakang kebun. Jaraknya cukup jauh dari kebun, tapi masih kelihatan juga kok pergerakan mereka. Kami memilih lokasi pancingnya berbeda-beda. Bang, di sini aja pancingnya, teriak Dimas dari seberang sungai. Aku pun langsung menghampirinya. Kulihat Dimas sudah banyak mendapatkan ikan di jaringnya. Kami memancing di bawah pohon yang terlihat sudah mati. Senang rasanya melihat Dimas yang baru melempar pancingan sudah bisa disambar ikan saja. Banyak ikannya dek, tanyaku pada Dimas. Iya bang, ayo taruh pancing abang terus, jawabnya dengan mata yang masih fokus dengan pempungnya. Aku pun langsung memasang umpan dan melemparkan kail pancingku. Benar kata Dimas, banyak ikan di sini. Baru sebentar aku duduk bersamanya sudah mendapatkan banyak ikan. Kami duduk sambil bersandar di bawah pohon mati tersebut. Nyaman rasanya duduk di pagi hari dengan angin yang masih sejuk. Mata rasanya ingin sekali terlelap dengan suasana ini. Krek, kretek, kretek. Suara dari atas pohon yang kami sandarkan. Suara apa, Dim? Tanyaku sambil menengok ke atas. Memang saat aku melihat dari tempat aku duduk ke atas tidak terlihat apapun. Hanya ranting yang tidak memiliki daun lagi tertiup angin. Jangan takut bang, cuma suara pohon, jawab Dimas yang sedang mengambil ikan dari kailnya. Kepala kau takut, jawabku kesal. Hahaha, santai aja bang, itu suara juga udah dari tadi kayak gitu, jelas Dimas sambil tertawa melihatku kesal. Keratak, keratak, buak. Pohon mati di belakang tiba-tiba tumbang tepat di depan kami. Kami lihat ada banyak pocong yang ikut jatuh ke dalam sungai. Mereka berasal dari pohon mati di belakang kami. Pocong itu bermuka hitam dan penuh rembesan darah di wajahnya. Nampak kain kafannya yang lusuh. Mereka berjatuhan mengikuti robohnya pohon besar itu. Sebagian jatuh ke sungai, sebagian lagi jatuh ke tanah. Piur, 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 buk, buk, buk. Suaranya yang jatuh ke air dan tanah. Anjing tolol, ada setan, teriakku. Ayo bang, cepat lari, teriak Dimas gak kalah kencangnya. Sabar bego, sayang ikannya, balasku pada Dimas sambil mengambil ikan dari joranku. Kami langsung berlari membelah ilalang yang cukup tinggi karena memang belum dibersihkan area belakang. Berharap menemukan mama dan ayah. Gila bener daerah ini, masih pagi para setan udah ngumpul aja buat reunian, ucapku dalam hati. Ayah, mama, teriak Dimas ketakutan, mencari keberadaan mama dan ayah. Kerasak, kerasak. Suara tubuh kami membelah rimbunnya ilalang di kebun ini. Oi, jawab ayah dari kejauhan.
Dari jauh terlihat mama dan ayah dengan santainya sedang membersihkan semak untuk dibakar. Hah, hah, hah. Suara nafasku dan Dimas yang ngos-ngosan dan jantung yang hampir pindah ke lambung karena ketakutan ditambah capeknya yang berlari di tengah ilalang yang tinggi. Ada apa bang? Tanya ayah. Di sana ada pocong banyak ya. Hah, hah. Jawab Dimas yang ketakutan. Iya ya, jawabku sama menunjuk ke arah buah pocong tadi. Makanya bantuin mama sama ayah di sini, jangan main terus, saut mama. Aku dan Dimas hanya bisa diam mendengar ucapan mama. Aku beranggapan saat berangkat tadi terhindar dari ular kemarin, tapi naas malah pocong bencong sialan yang nongol nakut-nakutin kami malah. Ini masih pagi lagi. Ya, abang sama Dimas pulang dulu ya. Pintaku yang masih takut. Ya udah bang, tolong mama beresin rumah ya. Kalau abang sama adek udah sampai di rumah, perintah mama. Iya mak, jawab kami berdua. Aku dan Dimas pun langsung pulang ke rumah daripada di kebun. Baru 2 hari di tempat ini sudah mendapatkan kejadian mengerikan begini. Mau bantu mama sama ayah di kebun, banyak setannya. Gak dibantu itu menjadi sumber satu-satunya penghidupan kami di sini.